Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam seminar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari berbagai instansi, organisasi, dan pelayanan dari seluruh Nusantara. Saya Esther Lasmasari yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Sebelum kita mulai seminar kita, mari kita berdoa. Saya minta kepada Ibu Indriani Bone untuk memimpin doa kita. Mungkin bisa diganti dengan Miss Pauliang. Mohon memimpin dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami dari berbagai tempat pada malam hari ini kami boleh berkumpul dengan satu passion yang sama. Kami rindu Tuhan supaya damai sejahtera Tuhan boleh turun di dalam komunitas Kristen kami, khususnya juga di dalam gereja. Biar Tuhan Engkau menyertai setiap kami boleh datang dengan hati yang terbuka, dan kami boleh mengakhiri seminar ini membawa pulang damai Tuhan, membawa pulang kebenaran Tuhan, dan boleh kami terapkan di dalam gereja kami. Berkati juga moderator dan narasumber kami Bapa, dan satukan kami sehingga kerajaan-Mu boleh hadir di tengah kami malam hari ini dan juga nyata di dalam pelayanan dan gereja kami. Kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Kekerasan seksual, tema yang begitu menggelisahkan kita semua. Sangat menyakitkan bagi orang yang mengalaminya, membuat geram orang yang mendengarnya. Nyata, masif, kita lihat dan rasakan. Namun, ketika terjadi di lingkungan gereja, yang nama lainnya adalah rumah Tuhan, dan orang-orang di dalamnya disebut juga anak-anak Tuhan yang diberkati, suci, dan diurapi, hal ini jadi begitu sulit untuk diungkapkan. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama 3 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Prita Lora Damanik, seorang yang masih muda, namun punya banyak pengalaman dan pengetahuan, dan juga banyak followernya. Lulusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Kiprahnya yang malang melintang di dunia perlindungan anak dan perempuan, kini membawanya menjadi relawan PBB untuk perlindungan anak di Sulawesi Selatan. Selamat malam Ibu Lora, bisa menyapa kami? Ya, selamat malam semuanya. Ibu Lora menyapa kita dari Makassar. Yang kedua, ada Ibu Kamase Kobong. Selamat malam, Ibu. Oke, Ibu Bunga mungkin tidak asing bagi sebagian kita di sini, karena memang beliau kurang lebih telah 20 tahun menekuni upaya pemulihan psikologis korban kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dan beliau banyak memberikan pelatihan, seminar, dan diskusi sehubungan dengan perempuan, anak, dan remaja. Saat ini, beliau sebagai konselor dan pendamping perempuan dan anak dari Yayasan Sobat Peduli. Sekali lagi, Bu Bunga, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ibu Bunga menyapa kita dari Tangerang, tidak terlalu jauh dari rumah saya. Yang Betul. ketiga, ada Pendeta Ira Imelda. Selamat malam, Ibu Pendeta Ira. Selamat malam semua Ibu Bapak, teman-teman. Selamat malam. Beliau adalah Direktur dan Konselor Pasundan Durebang Women's Crisis Center Bandung, anggota Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan, dan Ketua Badan Pengurus Daerah Perwati Priangan. Tentu Ibu Ira menyapa kita dari Bandung. Saya juga akan menyapa seorang yang sangat concern dengan tema ini. Beliau seorang berwarga negara Filipina dari United Methodist Women, Ibu Emma Kantor. Good evening, Tita Emma.
Kita belum bisa mendengar suara Tita Emma. Tita, can you unmute? Yes. Okay. Good evening, Tita Emma. Good evening. Yeah. How are you, Tita? Thank you. Thank you for being with you tonight. Yes. You're welcome, Tita. Tita Emma akan memberikan pengantar pada diskusi kita malam hari ini yang akan diterjemahkan oleh Ibu Pauliang. Saya persilahkan. Please, Tita. This is now the greetings. Yes, yes. It's a greeting time for you. Thank you so much, Pauliang. Mabuhay! Mabuhay Okay. oras! As your partner in mission, I would like to greet you in the name of the United Methodist Women in the United States and in Asia. Sebagai mitra Anda di dalam pelayanan, saya ingin mengucapkan salam selamat dari United Methodist Women. The United Methodist Women is the largest faith organization which have 800,000 members. United Methodist Women ini memiliki salah satu organisasi yang paling besar dengan jumlah anggota 800.000 orang. And the mission of the UMW is fostering spiritual growth, developing leaders, and advocating for justice. Jadi Women's misi suffrage. mereka adalah pertama untuk pertumbuhan rohani, lalu untuk kepemimpinan dan juga untuk membela keadilan. And works on human rights and anti-child labor. Dan juga untuk membela hak-hak asasi manusia dan khususnya juga membela advokasi untuk buruh anak. It is an honor to be with you, working with you, and especially the women of Indonesia, the Pendeta, since 2004. And until now, the relationship with you, my dear friends, is alive and ongoing. And thank you for this space of being with you. Dan kami sangat bersyukur boleh bermitra terus dengan gereja Persekutuan Wanita Metodis Indonesia, dan tentu dengan bermitra dengan Anda semua yang hari ini sejak kemitraan ini sudah berlangsung sangat lama. Seeking justice for women is the utmost and very necessary to deal with, especially as you and me as women leaders to pursue life necessary for our women, youth, and children. Jadi United Methodist Women ini memang mereka sangat mengadvokasi untuk perempuan, anak-anak, dan remaja dan pemuda. Dan ini adalah unsur elemen yang sangat penting di dalam gereja. Violence against women and sexual harassment is actually a pandemic in the whole world. And we need to work hard for its elimination for sake of lives of women, youth, and children. Jadi kekerasan seksual terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja ataupun pemuda ini seperti pandemi. Dan inilah yang harus benar-benar kita basmi atau harus kita atasi di dalam kehidupan kita. And we really need to strive together for its elimination. Kita harus bekerja bersama untuk mengeliminasi kekerasan ini. Thank you so much for all your leadership and for your commitment. We Terima work kasih together. untuk semua kepemimpinan dan juga komitmennya. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih kembali, Tita Emma. Thank you. Sebelum pemaparan materi oleh para narasumber, saya akan mengingatkan kembali tata tertib.
Secara umum, tata tertib seminar ini telah diberikan pada WA Group partisipan, namun ada yang perlu saya ingatkan bahwa peserta Zoom meeting pada malam hari ini adalah sebanyak 500 orang dan di-extend di Google Meet. Dan acara ini akan kami rekam, akan kami edit, dan akan kami siarkan di YouTube. Tata tertib bertanyanya adalah peserta dapat memberikan pertanyaan selama narasumber memaparkan materi melalui kolom chat secara personal chat kepada Agustina Samosir. Ketika sesi interaktif, peserta dapat raise hand dan nanti akan diberikan untuk kesempatan bertanya. Jika nanti ada peserta yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, dapat menghubungi narasumber yang kontak numbernya nanti akan kami share. Demikian juga dengan materi dari narasumber dapat juga kami share. Partisipan bisa mendapatkannya. Demikian tata tertib kita. Selanjutnya, kita akan mulai seminar kita hari ini. Di narasumber akan bergantian. Sebelumnya saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung seminar ini berlangsung, kepada Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Nusantara, kepada Komite Nasional Lutheran World Federation, dan kepada United Methodist Women, dan juga kepada seluruh instansi yang mendukung acara kami. Dan kepada kita akan mulai sesi seminar ini. Narasumber masing-masing akan memaparkan materinya, dimulai dari Ibu Prita, lalu Ibu Bunga, dan Ibu Ira. Untuk Ibu Prita, saya persilahkan. Baik, selamat malam, shalom semuanya. Selamat malam. Saya menyapa dari Makassar untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di seminar kali ini. Saya cukup kaget karena pesertanya yang di luar dari ekspektasi kami ya. Ternyata banyak sekali yang berminat dan saya lihat macam-macam nih yang hadir di sini. Bahkan ada guru sekolah minggu saya, ada kepala sekolah saya, ada rekan-rekan kerja saya yang dulu di NTT, di Palu, dan juga ada yang dari Makassar. Ya, saya bersyukur sekali kita bisa bertemu walaupun pandemi memisahkan kita. Mohon maaf, jangan ada yang mencoret-coret screen-nya. Jangan ada yang mencoret-coret screen. Saya akan stop share dulu. Mohon tidak ada yang mencoret-coret screen saat narasumber presentasi ya. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai fakta dan bagaimana kita mengenali kekerasan seksual. Tadi sudah disampaikan dari moderator mengenai apa gambaran ya, bagaimana miris mungkin kita mendengar kasus-kasus kekerasan seksual. Banyak yang justru fenomenanya itu kalau kata-kata teman-teman saya seperti gunung es. Kalau tadi kata Tita Emma seperti pandemi, tapi mungkin banyak itu adalah gunung es karena hanya permukaan yang terlihat, tetapi yang di bagian bawah laut itu tidak terlihat. Oke. Ya, jadi apa saja itu kekerasan seksual? Apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Jadi, kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Ada dua aspek penting, kunci untuk kita mengenali apa itu kekerasan seksual. Yang pertama adalah adanya unsur pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban atau yang disebut konsen. Tidak adanya konsensual dalam sebuah aktivitas seksual. Dan yang kedua adalah korban yang memang tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Contohnya ketika terjadi dengan usia anak. Anak tidak mengenal istilah konsensual.
Dan kemudian ada individu yang dengan keterbatasan intelijensi yang membuat dia tidak bisa memberikan konsensual terhadap segala perbuatan yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Ya, jadi saya akan jelaskan ada 9 bentuk kekerasan seksual dan ini sudah dimasukkan di dalam draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi di dalam RUU yang baru ini sudah lengkap nih penjelasannya apa aja itu jenis kekerasan seksual dan bagaimana pidananya. Jadi wajar dong ya kalau kita harus mendukung RUU PKS itu sendiri, bukan malah menentangnya. Yang pertama, kita mulai dari pelecehan seksual. Mungkin ini yang paling umum ya. Dan saya rasa nggak salah ya kalau survei mengatakan hampir semua perempuan itu pernah mengalami pelecehan seksual di dalam hidupnya. Karena apa aja nih definisinya ya? Tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh terkait hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Yang paling sederhana adalah catcalling. Apa itu catcalling? Catcalling itu kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang panggil-panggil. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk pelecehan seksual. Siapa sih perempuan yang nyaman lagi jalan sendiri, tiba-tiba disweet-sweetin orang? Kemudian komentar seksis. Nih, sering nih ya di WA gitu ya. Ah, perempuan tuh nggak bisa ini. Ah, perempuan tuh begini. Gitu. Itu termasuk komentar-komentar yang seksis. Lalu aksi melecehkan gitu ya. Mungkin ada gelagat, itu melecehkan kita secara pribadi. Body shaming juga termasuk di dalamnya, mempermalukan bentuk tubuh gitu ya. Lalu ada sentuhan-sentuhan yang tidak nyaman. Mungkin kalau saya disentuh di bagian lengan, teman saya memang akrab dan saya terbiasa, saya akan nyaman. Tapi ketika orang lain dengan saya tahu tujuannya bukan karena akrab, itu pun sudah dimaksudkan dengan pelecehan seksual. Yang kedua, eksploitasi. Jadi segala perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang lain dengan maksudnya menguntungkan diri sendiri. Contohnya nih, eksploitasi perempuan miskin untuk melakukan hubungan seksual. Karena kemiskinannya, maka dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kemudian ada perkosaan ya. Kalau ini kita mungkin udah pada tahu ya semuanya, tindakan yang melibatkan kekerasan untuk menggunakan kondisi orang yang tidak mampu melakukan hubungan seksual, tapi dia dipaksakan untuk melakukan hubungan seksual dan terjadinya penetrasi. Kemudian contoh dalam hubungan pernikahan sekalipun ada, itu namanya marital rape. Jadi perkosaan di dalam hubungan pernikahan. Maaf. Prita, dicoba lagi, coba. Iya, ya. Bukan saya yang klik ini, siapa ini? Ya, oke. Ya. Berikutnya ada tadi masuk kita ke pemaksaan. Nah, ada pemaksaan perkawinan, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang tidak, karena kenapa ada pemaksaan perkawinan dimasukkan kepada salah satu bentuk kekerasan? Karena pemaksaan hubungan seksual itu pasti terjadi di bawah pemaksaan perkawinan. Contohnya nih yang paling sering terjadi, ada orang-orang yang memberikan solusi. Sudahlah dia diperkosa, malah dinikahkan dengan pelaku. Bayangkan betapa beratnya nih hidupnya ya, sudah diperkosa, dinikahkan pula dengan pelaku. Dengan alasan itu bentuk tanggung jawab. Berikutnya ada pemaksaan kehamilan. Nah, ini situasi di mana perempuan dipaksakan untuk melanjutkan kehamilan yang membahayakan, untuk fisiknya maupun untuk mentalnya. Contohnya, korban perkosaan dipaksa mempertahankan janin, atau menghalangi pengaturan kehamilan dengan tujuan memproduksi anak atau suatu ras tertentu. Kemudian ada yang namanya pemaksaan kontrasepsi. Jadi, korban dipaksakan untuk menggunakan alat kontrasepsi tanpa persetujuan. Misalnya, pemaksaan IUD paksa, atau memaksa orang dengan HIV untuk melakukan sterilisasi. Ya, ada 3 lagi. Kita masuk ke pertama itu ada yang ke-7, ada perbudakan seksual.
yaitu bagaimana ketika seseorang dibatasi ruang geraknya dan dicabut kebebasannya untuk menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain. Ini sering terjadi dalam situasi perang. Perempuan tahanan perang itu dijadikan budak seks, dan ini juga pernah terjadi di Indonesia. Kemudian ada pemaksaan pelacuran. Jadi dengan menggunakan ancaman tipu daya dan kekerasan, orang lain dijadikan pekerja seks untuk menguntungkan dirinya atau untuk orang lain. Misalnya nih, ada istri yang dipaksa oleh pasangannya untuk menjadi PSK. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemaksaan aborsi, di mana pengguguran kandungan itu dilakukan dalam ancaman tekanan dan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, ada keluarga yang memaksakan aborsi, atau juga pemaksaan aborsi di situasi perang, atau di masa genosida, pemusnahan etnis. Nah, sebenarnya apa sih akar dari semua permasalahan kekerasan gitu ya? Kalau di sini saya pakai namanya pohon GBV, pohon kekerasan berbasis gender. Jadi ternyata semua kasus yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian dari bagian atas nih, bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri. Tapi pada dasarnya di bagian bawah, akarnya ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ini sering terjadi di suatu tempat, institusi, misalnya yang baru-baru ini terjadi di kampus, begitu ya. Ketika senior melakukan kepada junior, dosen kepada mahasiswa, atasan kepada bawahan, lalu atau mungkin juga seperti yang baru-baru ini terjadi, pembina kepada anak, pelayanan, begitu. Itu adalah sebutan penyalahgunaan kekuasaan. Karena ada ketimpangan relasi. Berikutnya adalah ada ketimpangan relasi, ada ketidaksetaraan gender. Kenapa suami memukuli istri? Karena apa? Suami merasa bahwa dia punya power yang lebih, bahwa laki-laki itu lebih dari perempuan. Itu yang disebut dengan ketidaksetaraan gender, gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bentuk-bentuk ketimpangan gender yang terjadi, gitu ya. Mungkin kita dari kecil diajarkan ada value bahwa anak perempuan harus begini, anak perempuan harus bisa masak, anak laki-laki harus kuat. Itu sebenarnya sebuah salah satu bentuk ketimpangan gender yang paling kecil terjadi, begitu, bahwa kita tidak diizinkan untuk memilih yang mana yang kita mau, begitu, tapi dikotak-kotakkan. Dan kemudian yang ketiga adalah memang tidak menghargai hak asasi manusia, tidak menghargai, tidak menghormati seseorang sebagai manusia, begitu. Jadi sebenarnya akar dari itu semua permasalahan itu ada di sini, gitu ya. Ketimpangan-ketimpangan ini yang menjadi penyebab, dan kasus-kasus tadi ada di puncak, begitu. Nah, untuk menyelesaikannya, tentu kita harus selesaikan. Pak, itu udah saya kirim, Pak. Tapi saya nggak lihat di namanya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya, ya saya akan bawakan fakta sedikit. Jadi faktanya di dalam catatan Komnas Perempuan, 71% dari 406.178 kasus di tahun 2019 itu merupakan kekerasan di ranah privat yang di dalamnya termasuklah KDRT dan kekerasan seksual. Dan 123 anak menjadi korban kekerasan seksual di institusi pendidikan. Ini adalah kasus-kasus yang terlapor, belum termasuk yang tidak terlapor, dilupakan, atau disimpan di bawah gunung es tadi. Nah, ada fakta menarik juga. Di masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan kasus kekerasan yang sangat signifikan, 60%. Dan yang paling tinggi itu adalah kekerasan seksual. Coba dipikir-pikir, kita nggak kemana-mana nih, banyak di rumah. Tapi kekerasan seksual yang paling tinggi, berarti ada di dalam rumah. Begitu. Kekerasan seksual juga terjadi di dalam rumah. Ya, nah, terima kasih juga saya mau ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengisi survei. Awalnya survei ini target respondennya hanya 100 orang. Tetapi dengan luar biasanya, dalam 3 hari, tercatat 384 responden di dalam database saya. Jadi, rentang usianya 15-62 tahun, cukup variatif. Kita menggunakan metode online survei, menggunakan survei monkey, dan dilakukan secara anonim. Ya, kita bersyukur juga proporsinya hampir seimbang nih ya.
56% perempuan, 44% laki-laki. Jadi saya harap juga peserta di dalam ini sepertinya seimbang ya, antara proporsi laki-laki dan perempuan. Iya, pertanyaan pertama. Apakah kamu yakin bahwa gerejamu bebas dari potensi terjadinya kekerasan seksual? 50-50 lagi. Yang mengatakan iya, 49%. Yang mengatakan tidak, 51%. Oke. Berarti seimbang nih ya. Lah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah kamu pernah mendengar informasi mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup gereja? Dan ternyata 63,9% mengatakan iya. Begitu ya. Berarti isu ini sebenarnya bukan isu yang dibuat-buat begitu, tapi orang lain pernah nih mendengar. Dan 36% yang mengatakan tidak. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Jika kamu mengetahui atau mendengar temanmu bercerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual di lingkungan gereja, menurut kamu apakah kamu tahu apa tindakan yang tepat untuk dilakukan? 69% mengatakan ya. Oke. Nanti kita akan cek dengan Ibu Bunga, apa sih tindakan tepatnya? Begitu ya. Apakah mungkin setelah menerima pemaparan Ibu Bunga, ini akan berubah lagi nantinya ya? Kita lihat nanti. Lalu, nah ini pertanyaannya. Apakah kamu yakin kalau gereja itu akan mengusut dan menangani peristiwa-peristiwa pelecehan seksual? Jawabannya 42% bilang tidak. Dan 58% bilang iya. Oke, saya hanya membahas mengenai pelecehan seksual, bukan kekerasan seksual ya. Saya hanya mengambil satu sampel, yaitu pelecehan seksual. Dan ternyata animo teman-teman cukup besar untuk menjawab survei ini. Mungkin ini bisa menjadi gambaran sedikit bagaimana persepsi teman-teman terhadap kekerasan seksual di gereja. Oke, dari saya segitu, Kak Esther, silakan. Terima kasih Mbak Prita. Saya juga tercengang bahwa rumah yang di masa pandemi ini disebut tempat yang paling aman, ternyata itu tidak aman bagi kekerasan seksual. Itu baru rumah kita, dan ketika fakta di gereja, saya lebih tercengang lagi. Mungkin peserta yang lain juga merasakan hal yang sama dengan saya. Sekarang kita akan mungkin dibuat lebih tercengang lagi oleh Ibu Bunga. Silakan Ibu Bunga, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, suara saya didengar? Esther? Terdengar Ibu, silahkan. Terdengar Suara ya? Ibu jelas saya dengar. Ya. Oke, baik. Selamat malam semua peserta Zoominar. Terima kasih untuk respons yang luar biasa ini. Nampaknya dari ujung barat Indonesia, dari Nias sampai di ujung timur kita semua ada. Dan kalau tadi dinyatakan oleh Prita sebelumnya bahwa ada 63,9%, jadi hampir 64% yang mengatakan pernah mendengar ada kekerasan seksual di gereja. Artinya sebenarnya kita semua pernah dengar, kita semua pernah tahu. Nah, masalahnya adalah apa yang selama ini kita lakukan. Terus terang Bapak Ibu, saya harus mengatakan bahwa bersama-sama dengan Sobat Peduli mendampingi korban kekerasan seksual secara khusus sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu setelah peristiwa Mei 98, saya harus mengatakan bahwa keadaan tidak bertambah baik. Baru saja kemarin kita mendengar apa yang terjadi di Depok. Pada awal Maret yang lalu kita dengar apa yang terjadi di Surabaya. Dan beberapa tahun sebelumnya juga sebenarnya ada banyak, dan kami sebenarnya menerima cukup banyak kasus. Tadi Mbak Prita sudah sempat mengemukakan beberapa, tetapi saya akan mencoba memberikan gambaran saja supaya mungkin kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas seperti apa sih
rasanya atau seperti apa perlakuan-perlakuan yang bisa disebut sebagai awalnya dari pelecehan, lama-lama kemudian menjadi kekerasan seksual. Dan yang menyakitkan bagi para korban adalah selalu ada yang akan bertanya, emang siapa yang lihat? Emang siapa yang tahu? Emang benar terjadi seperti itu? Karena tidak ada saksi dan orang sibuk mencari saksi, orang sibuk mencari bukti. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya mau katakan, teman-teman semuanya, kalau ada saksi, kalau ada orang ketiga di ruangan itu, hal itu tidak akan terjadi. Dan kenapa tidak bisa ada bukti? Karena pelecehan dan kekerasan seksual ada dua. Ada yang dengan menyentuh, ya, dengan menyentuh, ada yang fisik, tetapi ada juga yang tidak dengan menyentuh atau non fisik. Mengerling, lalu mengedip berulang-ulang, itu sama sekali tidak menyentuh. Tetapi ketika kedipan itu, ketika tatapan itu, cara melihat itu mengandung hasrat seksual, itu adalah pelecehan seksual. Saya mau tanya, peserta seminar ini, berapa banyak yang pernah bersalaman dengan laki-laki, lalu kemudian mendapat korekan, dikorek-korek gitu loh. Dan tangannya dipegang erat, tidak mau dilepaskan. Itu adalah pelecehan seksual. Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami, merasakan, dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, bolak-balik seperti itu, lalu kemudian yang melihat, menjilat bibirnya. Seperti apa perasaan kita? Atau ada yang mengatakan, halo cantik, ya, kelihatannya catcalling seperti itu. Halo cantik, kamu udah makan belum? Lalu ada komentar-komentar yang ujungnya adalah sayang. Ada pelaku-pelaku Bapak Ibu, percaya atau tidak, yang membenarkan, mengatakan, saya memanggil sayang karena saya memanggil anak saya seperti memanggil anak saya. Bahkan ada yang memakai Bapak rohani, istilah Bapak rohani kepada anak rohaninya dan memanggil sayang. Saya percaya kita semua bisa tahu bahwa kapan seseorang memanggil kita sayang sebagai anak, dan kita tahu kapan panggilan sayang itu memiliki muatan yang lain. Kemudian ucapan verbal yang tidak diinginkan, lelucon-lelucon yang menyasar bagian-bagian tubuh. Anak-anak muda saja, bahkan mulai dari remaja, toge. Ada yang tahu toge? Bukan toge sayur, bukan toge makanan, tapi toket gede, payudara yang besar. Lalu kemudian mungkin ini dianggap, baru juga segitu, kamu terlalu membesar-besarkan, lebay gitu ya. Kalau cuma didekati, maaf, kalau saya didekati orang dan saya tidak suka orang itu, lalu saya bergeser, kemudian orang itu menggeser tubuhnya, saya harus bergeser lagi. Mau bergeser berapa banyak? Dan sebenarnya ada banyak sekali perempuan-perempuan yang dipepet dengan cara seperti itu. Seolah-olah mau dibantu untuk mengerjakan tugas dan di tangan dielus-elus, lalu kemudian seolah-olah mau membantu memegang mouse komputer. Itu banyak terjadi. Diraba-raba, dicium, baik di pipi, tetapi ketika ada intensi hasrat seksual, itu pelecehan. Tidak semua orang suka ditepuk, tidak semua orang suka dirangkul, tidak semua orang suka idih kamu cantik deh. Ya, tidak semua orang menyukai perlakuan-perlakuan seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetapi sebelum sampai ke apa yang harus dilakukan, saya hanya ingin mengajak kita semua, saya hanya ingin mengajak untuk lebih dekat kepada apa yang dialami oleh para korban. Saya pernah harus menolong seorang korban yang praktek di sebuah jemaat. Ya. Dalam kelelahan tubuhnya yang luar biasa karena dia harus mengerjakan begitu banyak pekerjaan. Selain membantu pelayanan, pekerjaan-pekerjaan domestik di rumah pendeta juga harus dia lakukan. Ketika mau tidur, dia mencari kunci kamarnya dan dia nggak bisa menemukan kunci kamarnya ada di mana. Dalam kelelahan tubuhnya tengah malam, seseorang menindih dia. Beberapa hari kemudian dia berusaha melarikan diri dari pastori. Apa yang terjadi?
dia ditangkap oleh pelaku, dia didatangi oleh pelaku di terminal bis, lalu diseret ke hotel, dan sepanjang malam di hotel, dia mengalami perkosaan dari pelaku yang adalah menantu Bapak Pendeta dan sedang dipersiapkan untuk menggantikan Bapak Pendeta menjadi pendeta berikutnya. Korban ini sampai hamil dan anaknya diserahkan untuk diadopsi. Atau ada kasus lain di mana ada seorang calon pendeta dibimbing oleh pendeta senior. Mereka berjalan sama-sama, dalam perjalanan ini tuh pendeta senior mengatakan, aku sebenarnya naksir loh sama kamu. Karena kejengkelannya begitu turun sampai di gereja, dia lupa botol minumnya. Beberapa hari kemudian pendeta senior ini mengatakan, kamu tahu nggak, ini botol minummu ketinggalan loh. Terus si senior meminum itu, dan kamu tahu ketika aku meminum ini, aku membayangkan bibirmu. Peserta seminar terutama yang perempuan, seperti apa rasanya mendapat yang seperti itu? Atau kemudian ada anak remaja yang mengatakan, ibu setiap menjelang hari Minggu perut saya mules, kepala saya pusing, saya keringat dingin. Kenapa? Karena mau tidak dia mau, dia harus ke gereja bersama orang tuanya. Melihat gerbang gereja dari jauh, dia mengatakan lututnya rasanya lemes, pingin jatuh. Dan ketika masuk ke dalam gereja, dia tidak akan pernah bisa konsentrasi. Kenapa? Karena majelis itu, orang itu duduk di depan di bangku majelis. Dan orang itu memperkosa dia berkali-kali. Salah seorang yang sangat dituakan di dalam jemaat, salah seorang yang sangat dihormati, dipercaya dan seolah sangat bijaksana. Saya pernah sangat bergumul dan sedih bertemu dengan seorang perempuan yang berusia kurang lebih 20 tahun. Singkat cerita, ayahnya meninggal ketika dia umur 8 tahun. Dia mencari figur ayah. Dan figur ayah itu ditemukan dalam diri pendetanya di gereja. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak mampu sebagai kanak-kanak mengolah apa yang dialaminya. Semua yang begitu menyakitkan sampai dia diperkosa. Dan awalnya adalah pelaku memasukkan jari ke vaginanya yang masih kecil itu. Itu terus berlangsung selama beberapa tahun sejak dia berusia 8 tahun. Dia nggak mampu bersuara karena dia diancam. Dia nggak mampu berteriak, dia nggak mampu mengadu ke ibunya walau dia kesakitan. Karena kalau itu dia lakukan, maka bantuan uang sekolah yang diberikan itu akan diputus. Dia dan kakaknya tergantung sepenuhnya pada bantuan gereja untuk pendidikan mereka. Apa yang lain yang terjadi di gereja? Ada seorang anak perempuan yang pada satu saat akhirnya mengambil spray ibunya, mengikat di palang di gudang, dan berpegang di situ. Lalu dia setengah jongkok melahirkan anaknya. Dengan gunting dia memotong tali pusar, lalu kemudian pingsan. Mendengar suara tangis dari gudang, barulah orang tahu ada sesuatu di situ. Siapa yang melakukan itu? Seorang mahasiswa praktek. Bapak, Ibu, Saudara peserta Zoom seminar, ada banyak persoalan, ada banyak kekerasan seksual yang sesungguhnya terjadi di gereja. Tetapi kenapa? Kenapa tidak pernah ada yang bisa dilakukan? Kenapa tidak pernah ada yang bisa berusaha untuk mengatakan sesuatu yang memang sangat menyakitkan? Tidak pernah ada yang berusaha untuk menyuarakan itu. Para korban menangis, para korban bergumul, para korban tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Esther, apakah saya masih bisa dimonitor? Ibu Bunga, apakah masih banyak? Saya bisa berikan tambahan waktu 2 menit. Boleh, boleh.
dan saya tidak bisa menemukan kembali. Ada yang bisa membantu? Sehingga apa yang harus kita lakukan ya dengan semua itu? Saya selalu mengatakan kepada para korban bahwa mereka harus memiliki keberanian. Memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada pelaku bahwa mereka tidak menginginkan hal itu, mereka tidak menyukai itu. Dan yang sangat penting adalah ketika kita berbicara tentang bukti, bukti apapun itu, tolong itu disimpan. Kenapa? Ada banyak cara pelaku untuk memanipulasi. Apa yang harus dilakukan dalam kebingungan? Apa yang harus dilakukan menolong para korban? Dengarkan dan percaya kisah mereka. Tolong mereka mengalami rasa malu dan aib karena kita tidak akan pernah membicarakan seks. Kita tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang sangat tabu. Keluarga perlu diedukasi dan termasuk jemaat perlu diedukasi. Jemaat perlu diberi informasi tentang apa yang terjadi. Kenapa? Karena dalam begitu banyak kasus ketika pendeta-pendeta menjadi pelaku, maka jemaat terancam terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan semua yang terjadi. Identifikasi tingkat gangguan, identifikasi sumber dukungan, lakukan rujukan apabila diperlukan, dan yang paling penting pastikan korban berada di tempat yang membuatnya merasa aman dan nyaman, dan beritahu kepada orang-orang di sekitarnya apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Ada banyak hal yang harus kita sikapi. Sampai kapan kita mau membiarkan semua ini terus-menerus terjadi? Kekerasan seksual di gereja adalah adalah kondisi yang menggerogoti tubuh gereja dari dalam. Tidak ada lagi alasan untuk tidak membicarakan ini. Tidak ada lagi alasan untuk menunda, mempercakapkan ini dan mencari hal-hal terobosan-terobosan baru yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya. Terima kasih, Esther. Terima kasih, Ibu Bunga. Kenyataan getir yang harus kita dengarkan pada malam hari ini. Percaya kepada para korban. Begitu Bu Bunga, salah satu yang dipaparkan oleh Ibu Bunga. Kepada Ibu Ira, saya persilahkan untuk melanjutkan apa yang dipaparkan Ibu Bunga. Ya, terima kasih. Selamat malam. Boleh di stop screen dulu, Ibu Bunga? Oke. Selamat malam, Ibu Bapak, teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Mungkin ketika kita mendengar tadi apa yang diungkapkan Ibu Bunga dan juga Kak Prita, ini ya, membuat kita ada perasaan-perasaan tidak nyaman. Jadi sebelum saya mulai sesi ini, mungkin Ibu Bapak boleh tarik nafas dulu, tahan sebentar, lalu dihembuskan ya, karena memang kisah-kisahnya adalah kisah-kisah yang benar-benar membuat kita sedih atau tragis ya. Ya, yang pertama saya mau memperkenalkan diri dulu lembaga kami. Jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh moderator, tapi ada informasi yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama Pasundan Durebang Women Crisis Center ini adalah milik atau di bawah dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Jadi saya yakin ada beberapa juga ibu bapak, teman-teman semua yang di gerejanya sudah memiliki pusat layanan seperti Women Crisis Center atau yang lainnya, gitu ya. Jadi nanti saya ini hanya berbagi dari pengalaman kami di Gereja Kristen Pasundan, bagaimana mencoba terus-menerus berusaha mengatasi kekerasan berbasis gender. Namun secara khusus malam ini concernnya lebih ke penghapusan kekerasan seksual. Yang kedua adalah ketika saya menyebut gereja, di sini tentu bukan hanya bukan terkait lembaga saja, tapi juga terkait individu. Dan ketika dikatakan gereja itu bukan hanya pimpinan gereja ya, tapi semuanya. Jadi termasuk kita di dalamnya. Ya, bagaimana peran gereja di dalam menghapuskan kekerasan seksual?
Kami di Gereja Kristen Pasundan setidaknya mencoba dapat memetakan seperti ini. Ya, ada 5 hal. Pandangan teologis, dia harus juga tata kelola, ada program pencegahan, program pemulihan, tapi juga program advokasi. Nah, yang pertama, pandangan teologis. Ya, ini penting ya, ketika dikatakan refleksi teologis atau pandangan teologis, artinya ini sudah dalam bukan hanya membaca atau menafsirkan teks-teks tertentu, tapi dia sudah lebih lengkap, karena di sana termasuk ada analisis sosial dan lain sebagainya. Secara umum kita menyadari bahwa kekerasan seksual itu adalah extraordinary crime, jadi kejahatan luar biasa. Nah, mengapa kejahatan luar biasa? Kejahatan kemanusiaan luar biasa karena dampak dari kekerasan seksual itu dia menghancurkan manusia secara holistik ya, dignity-nya, integritasnya. Jadi kalau manusia secara holistik itu ada 4 hal, sosial, spiritual, fisik, dan psikis. Nah, kekerasan seksual ini menghantam dan menghancurkan manusia itu secara menyeluruh. Bukan hanya fisiknya, tapi juga psikisnya, secara sosial, spiritual. Dampak kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada individu, tapi dia juga bisa berdampak pada masyarakat secara umum. Jadi dampaknya bisa melanggengkan seksisme, misoginis, dan ketidakadilan gender baik di ranah daring, artinya di dalam jaringan ya, melalui internet maupun di luar jaringan atau yang kita hadapi sekarang ini. Nah, dari informasi-informasi ini, bagaimana pandangan kita secara teologis? Apakah gereja berani setelah merefleksikannya secara terbuka mengatakan bahwa kekerasan seksual itu adalah dosa? Sebab jika tidak ada pengakuan, jika kita masih denial bahwa tidak ada di gereja terjadi kekerasan seksual, maka kita tidak akan bisa melangkah menemukan, bahkan mencoba memulihkan dan menghapus kekerasan seksual sendiri. Jika kita mulai berani, punya keberanian untuk mengakui ada dan bahwa itu secara teologis adalah dosa karena menghantam, menghancurkan manusia secara holistik, maka dia akan berpengaruh terlihat dari cara kita merumuskan eklesiologi gereja kita. Apa sih eklesiologi gereja kita? Saya pikir istilah ini mungkin sebagian besar kita sudah tahu. Nah, lalu hal yang lain adalah tata kelola. Kalau tadi sudah kita rumuskan secara teologis, kita bisa menggambarkan apakah eklesiologi kita, dia tidak boleh hanya berupa wacana teologi belaka. Dia harus muncul di tataran yang bisa realita ya. Dia bukan jadi bahan yang didiskusikan, wacana teologis. Dia harus muncul juga di dalam tata kelola. Ada beberapa gereja yang punya tata gereja misalnya. Tapi juga dia harus secara operasional dimunculkan. Apakah pertanyaan reflektifnya adalah apakah setiap gereja berani atau sudah siap atau sudah punya code of conduct atau kode etik berperilaku khusus anti kekerasan seksual. Kita bisa mengatakan korupsi itu adalah dosa. Nah, bagaimana dengan kekerasan seksual? Bukan hanya code of conduct-nya, tapi apakah kita juga punya menyediakan mekanisme pengaduannya? Karena tadi ya sudah diungkapkan, perlu ruang yang aman, yang bisa dipercaya untuk bagi korban menceritakan pengalaman-pengalaman yang menghancurkan dirinya, dignity-nya secara holistik itu. Nah, dia harus kelihatan dari ada mekanisme pengaduannya seperti apa, apakah bisa dipercaya, bisa menjaga rahasia. Lalu ada SOP layanannya. Lalu bagaimana mekanisme komplainnya? Nah, mungkin kita tidak semua lengkap ya, punya segala sesuatunya. Jadi tidak harus juga setiap gereja lalu punya mendirikan Women Crisis Center, tidak. Tapi kita bisa membuat sistem rujukan atau referral system. Kita petakan siapa saja atau lembaga-lembaga mana yang ada di dekat kita yang bisa juga ikut membantu dalam penanganan. Hal berikutnya adalah program pencegahan. Jadi kalau dia dalam tataran kebijakan, infrastrukturnya ada, dia juga harus muncul di dalam program. Ini hanya contoh-contoh saja yang sudah kami lakukan sebagian, yang saya tampilkan ya. Penting untuk mengedukasi tentang otoritas tubuh dan seksualitas dalam kurikulum dan berbagai materi pembinaan, mulai dari usia dini atau usia anak.
Jadi kadang-kadang kita perlu menunjukkan, melatih orang tua atau orang dewasa untuk menghormati juga otoritas tubuh anak. Misalnya, kita yang kami lakukan, misalnya seorang anak kecil, misalnya kalau dia mau mandi, dan kita yang memandikan, meskipun kita adalah orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya, kita harus mulai mendidik mereka untuk otoritas tubuh ya. Boleh saya mandikan dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan diri juga untuk memaksa mencium anak. Karena kita merasa gemas, lucu, lalu kita ciumin dia ya, tanpa menanyakan persetujuannya gitu. Nah ini penting juga harus kita latih. Nah bentuknya apa loh Kak Karya dan lain seterusnya. Ibu, Bapak, teman-teman nanti bisa dapatkan slide-nya. Lalu juga gereja juga punya bergerak di program pemulihan. Saya pikir ini kekuatan gereja sebenarnya. Karena di dalam gereja itu kan salah satu ini adalah konseling pastoral ya. Nah ini kekuatan gereja yang penting sekali gitu. Nah proses pemulihan itu kita menyadari bahwa proses pemulihan itu mulai dari awal sampai akhir. Jadi dia bukan hanya, oh nanti kalau sudah kami dampingi ke hukum, lalu itu berarti sudah pulih. Tidak ya. Dia harus mulai diberi ruang, diberi akses untuk mengungkapkan pengalaman kekerasannya tanpa harus dihakimi. Nah, bentuk program pemulihannya itu tadi saya sudah sampaikan bisa secara litigasi, karena sebenarnya di gereja-gereja itu banyak gitu sumber dayanya. Banyak yang berlatar belakang hukum atau paralegal misalnya, termasuk yang non litigasi juga layanan konseling pastoral holistik, atau misalnya juga ada sumber-sumber daya di kita misalnya konselor, kemudian psikolog dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga salah satu bentuk yang konkret yang sebenarnya dimiliki gereja dan bisa dilakukan. Lalu program advokasi. Nah ini yang jarang sekali gereja lakukan. Padahal sebenarnya sumbernya banyak sekali untuk dokumentasi kasus. Dia tidak hanya tinggal verbatim yang lalu disimpan di dalam laptop kita atau di dalam lemari gereja. Mestinya tentu tetap menjaga etik, kode etik dan kerahasiaan identitas, tapi dia perlu didokumentasikan untuk menjadi bahan advokasi. Nah, advokasinya ini bisa melalui kampanye publik, beberapa gereja sudah terlibat, misalnya dalam kampanye publik untuk menghentikan atau menghapus kekerasan seksual dalam hal ini, tapi juga bisa sebagai bahan untuk advokasi kebijakan publik. Nah, ini yang kita lakukan saat ini, yang gencar-gencarnya sedang kita lakukan adalah advokasi kebijakan publik terkait RUU penghapusan kekerasan seksual di dalam skala nasional. Jadi sebenarnya hal-hal ini masih bisa dilakukan oleh gereja, karena sumber daya kita juga memadai. Kalaupun misalnya ada keterbatasan, kita bisa merujuk. Nah, itu saja mungkin yang saya share. Kalau Ibu Bapak misalnya seandainya memerlukan tindak lanjut, nanti bisa dihubungi kami di nomor-nomor itu, atau juga bisa lewat email, Facebook fanpage, dan Instagram. Demikian, terima kasih paparan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ira. Menjadi harapan tersendiri bagi kita untuk adanya pemulihan dari kondisi-kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, di kolom chat saya mempunyai banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf jika nanti kami tidak bisa menjawab semuanya. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu yang pertanyaannya tidak bisa kami jawab pada malam hari ini, dapat diberikan ke WA Group, nanti akan di follow up oleh para narasumber, atau dapat juga langsung menanyakan ke narasumber terkait yang kontak nomornya nanti akan kami berikan. Untuk sesi tanya jawab ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Saya mohon untuk para narasumber standby dan untuk menjawabnya. Yang pertama, ini mana ya si Agustina. Oh ya, ini harus. Sebentar.
Oke. Nomor 5. Saya punya pertanyaan dari Lia Valova Manurung. Saya berpikir bahwa pelecehan dan kekerasan seksual sering tertutupi karena justru korban menjadi orang yang tertuduh atau penyebab kesalahan pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi. Timbul opini bahwa pelaku kekerasan seksual lebih dapat dipercaya atau tidak mungkin melakukannya. Lagi dan lagi korban akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan masalah yang sulit diselesaikan ini? Bagaimana kira-kira dengan hal ini? Silakan narasumber, siapa yang akan menjawab lebih dulu? Ibu Bunga mungkin ya, tadi terkait dengan beberapa hal. Baik. Jadi korban merasa tertuduh dan lagi-lagi dianggap belum tentu capable untuk apa yang dia alami ya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi hal yang sangat umum. Jadi banyak sekali korban kekerasan, khususnya juga termasuk kekerasan seksual, yang sudah menjadi korban, lalu kemudian lagi-lagi menjadi korban dengan berbagai penghakiman yang dia terima, yang dia alami dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itu sebabnya kenapa saya tadi menekankan bahwa ketika kita mendengar seseorang mengalami kekerasan seksual, yang paling penting adalah percaya, dengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu kemudian yang kedua, coba identifikasi daya dukung dia, sumber-sumber orang-orang, pihak-pihak yang kira-kira bisa memahami dan mendukung dia siapa. Lalu kemudian kita pelajari bersama-sama dengan dia, apakah dia berada di tempat yang cukup aman, atau mungkin kita harus memindahkan dia ke rumah aman atau ke tempat yang lain yang memang aman dan menjauhkan dia dari trigger-trigger, dari pemicu-pemicu yang dapat membangkitkan traumanya. Setelah itu baru perlahan-lahan kita mencoba mendampingi dia untuk pulih. Kalau memang pihak gereja dalam hal ini, pendeta mungkin tidak merasa ada yang di luar kemampuannya, kenapa tidak? Mari berbesar hati untuk merujuk korban kepada pihak yang lebih mampu, lebih memadai untuk melakukan pendampingan. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Ibu Bunga atas jawabannya. Semoga itu dapat memberikan jawaban kepada pada Ibu Lia yang menanyakannya. Yang kedua, saya punya pertanyaan yang ini sepertinya ditujukan untuk Mbak Prita. Ya, Kak Esther. Oke, pertanyaannya begini Mbak Prita. Ini dari Yohanita dari GKS Sumba. Oke. Apakah hasil survei peran gereja terhadap pelecehan seksual yang disampaikan oleh narasumber pertama, Mbak kan narasumbernya, disertai alasan, itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, atau disertai komentar. Dan saya ingin tahu alasan-alasan yang melatar belakangi gereja tidak melakukan tindakan. Seperti itu Mbak Prita, cukup jelas? Oke, ya. Silakan Mbak Prita. Ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai survei ya. Memang karena ini awalnya adalah tujuannya persepsi, sebenarnya mengeksplor persepsi dari para peserta. Maka saya tidak memberikan pertanyaan terbuka. Jadi memang pertanyaannya semuanya tertutup, hanya pilihan iya dan tidak, begitu ya. Jadi itulah hasilnya dari survei selama data collection-nya selama 3 hari, dan itulah persepsi ya. Persepsi, mungkin lebih tepatnya di persepsi gitu ya. Jadi saya memang tidak memberikan pertanyaan terbuka, hanya pertanyaan tertutup. Yang pertama. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya, kenapa kira-kira ada orang yang mengatakan nggak yakin gitu ya dengan gereja itu mampu nggak mendidik dan lain-lain gitu. Saya rasa kita bisa melihat gitu ya ke kasus-kasus sebelumnya gitu. Bagaimana ternyata kasus-kasus itu sulit sekali untuk diungkap begitu. Karena apa? Tadi gitu ya, ada akar tadi itu yang harus kita selesaikan gitu.
bahwa tantangan kita besar. Ini bukan perkara satu orang, bukan perkara siapa hamba Tuhannya, siapa pastornya, siapa pendetanya, bukan di situ ya gitu. Tapi bagaimana ketika kita bisa melihat bahwa perempuan, anak itu orang-orang yang rentan gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika ada orang yang mengungkapkan, yang bercerita kepada kita bahwa kita harus percaya gitu, untuk membangun kepercayaan gitu loh, untuk korban bisa bersuara, atau mungkin yang paling sederhana kita bilang begini, untuk kita mengatakan begini, saya dicolek terus saya bilang, Pak, tolonglah Pak, biasa aja, atau misalnya saya dipuji, Ibu cantiknya ini, untuk orang yang bisa mampu mengatakan, Pak, saya nggak suka loh digituin, besok jangan ya. Mungkin untuk orang untuk bisa berkata seperti itu aja kita sulit menerimanya gitu ya. Apalagi kalau mungkin orang mengatakan, hey saya ini korban, saya ini dilecehkan gitu, nggak bisa gitu. Apalagi oleh orang-orang terdekat, oleh orang-orang yang punya kuasa gitu. Untuk speak up pun sulit gitu ya. Apalagi untuk menuntut, mungkin gereja mau menelusuri itu gitu. Seperti lihat aja kolom chat gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa saya pernah dengar, tapi kok kenapa ya gereja nggak bisa lawan kita itu ini? Ah, sepertinya kolom chat itu sudah cukup menjawab ya, begitu. Apa alasan orang-orang mungkin tidak percaya bahwa gereja akan melakukan penyelesaian kasus. Demikian, Kak. Mungkin Ibu Ira mau menambahkan? Menurut saya sih sebenarnya kalau kita mau membuka ruang yang aman bagi setiap orang untuk bercerita, itu adalah langkah awal ya. Bagaimana orang bisa menceritakan jika dia tidak dihakimi atau dia bisa dipercaya gitu. Yang kedua, ini kekerasan seksual ini dia bukan kekerasan biasa gitu. Bukan karena hasrat seksual yang tidak terkendali lalu dia tiba-tiba ingin memperkosa, melecehkan, mengeksploitasi seseorang gitu. Nah, kekerasan seksual ini dia pasti terencana gitu. Dia motivasinya bukan soal dia ingin menyalurkan hasrat seksual, tapi adalah bagaimana dia memandang orang lain, siapapun itu korbannya, sebagai objek ya, jadi objektifikasi tubuh seseorang dan seksualitas seseorang gitu. Nah, kalau kita sebagai gereja bisa sampai pada pemahaman seperti ini dan kita refleksikan dalam refleksi teologis kita, ini yang menjadi penting. Jadi, Ibu Bapak silakan kembali ke gereja Ibu Bapak masing-masing, diskusikan secara teologis apakah kita sebagai gereja melihat bahwa kekerasan seksual ini adalah sebagai persoalan besar, kejahatan luar biasa sebagai dosa. Ini bukan soal siapa laki-laki selalu melakukan itu. Jadi bukan soal lawan-lawanan antara identitas gender tertentu ya, tapi adalah bagaimana seseorang yang yang sudah mengobjektifikasi tubuh dan seksualitas seseorang lain, merendahkan orang lain. Itu mungkin respon saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ibu Ira. Ini saya juga ada pertanyaan dari beberapa orang, mungkin yang sedikit menggelitik. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Rutina Pancaputri yang akan mewakilinya. Seperti ini pertanyaannya, kepada narasumber mohon diperhatikan. Dewasa ini pelecehan seksual adalah bukan hanya perempuan saja. Toh banyak laki-laki juga. Lalu kenapa narasumbernya perempuan semua? Dan saya menyarankan agar laki-laki juga dijadikan panelis agar ada pandangan laki-laki sebagai kekerasan seksual. Bagaimana ini kita menjelaskannya sebagai perempuan semua kebetulan, kita sadari atau tidak ya? Silahkan, siapa dulu boleh? Saya dulu mungkin ya. Boleh Ibu Ira, silahkan. Ya. Saya pikir walaupun kita misalnya narasumbernya kebetulan adalah perempuan semua, tapi ini kan ruang diskusi. Ibu Bapak dan teman-teman juga bisa menjadi narasumber, berbagi pengalaman, bagaimana kepekaan kita, bagaimana gereja mengatasi kekerasan seksual ya. Yang kita bagikan ini kan sebenarnya sharing dari pengalaman. Kebetulan saya di Women Crisis Center, Ibu Bunga di Sobat Peduli, Kak Prita, ini pengalaman-pengalaman kami ya. Jadi ini ruang berbagi. Karena itu saya pikir jangan dibatasi dengan kebetulan yang presentasi 3 orang, tapi mari kita semua bisa saling berbagi, bisa di chat box atau mungkin itu disampaikan secara lisan. Itu mungkin komen dari saya. Terima kasih. Oke. Boleh saya komen untuk itu, Silahkan, Esther? Ibu
Bunga, silahkan. Bapak Ibu, menegaskan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Ira. Memang dalam apa yang saya alami dalam kurang lebih 20 tahun ini, korban lebih banyak perempuan. Tetapi karena laki-laki adalah pelaku yang paling banyak, maka dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan ini, saya sangat bersukacita ketika akhirnya bisa ketemu dengan laki-laki yang biasanya adalah pelaku, menjadi laki-laki yang memiliki perspektif perempuan. Laki-laki yang bisa memahami betapa daya rusak kekerasan seksual itu luar biasa. Laki-laki yang bisa memberi hati, laki-laki yang bisa memberi pengertian, laki-laki yang ikut melindungi dan memberikan rasa aman pada korban. Inilah juga sebenarnya yang harus kita lakukan. Bagaimana mengajak lebih banyak lagi laki-laki sehingga ini sama sekali bukan isu perempuan. Ini adalah isu kemanusiaan. Dan baik perempuan maupun laki-laki seharusnya menyikapinya dengan cara yang sama. Hanya saja memang kita harus menyadari bahwa kita di Indonesia hidup dengan pola-pola dan nilai budaya yang sangat bernuansa laki-laki. Tetapi keadaan sudah menjadi jauh lebih baik, zaman sudah mulai berubah, bahkan perkembangan-perkembangan yang membuat kita memiliki begitu banyak informasi seharusnya mengedukasi kita bahwa sudah saatnya merubah pola pikir dan cara kita menyikapi persoalan ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Ira dan Ibu Bunga. Mbak Brita mau menambahkankah? Saya rasa udah cukup ya. Oke, kebetulan sekali Mbak Brita, kalau cukup sekarang giliran Mbak Brita lagi. Dan ini pertanyaan dari seorang laki-laki bernama Bapak Wankan Maulana. Untuk poin mempertahankan kandungan, yaitu presentasi 1, Mbak Brita lagi kan, sebenarnya merupakan keharusan karena firman Tuhan, juga kan melarang membunuh. Jadi apa hal ini menjadi tidak kontradiksi dalam memberi pandangan oleh narasumber? Ya, mengenai pandangan mengenai aborsi sendiri, ada 2 opsi yang hari ini memang belum ditemukan ya, gitu. Jadi berjalanlah di jalan masing-masing begitu ya. Ada orang yang pro life dan ada juga orang yang pro choice begitu ya. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan begitu. Dan kita tidak bisa serta-merta selalu membenarkan dengan perintah Tuhan harus begitu. Lantas bagaimana kita? Kita harus mempertimbangkan apa? Yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi korban. Itu yang harus selalu kita berpikir. Kita harus melepas kacamata kuda kita, berpikir keluar dari kotak, bahwa kepentingan terbaik bagi korban, kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu prinsip dasar dalam implementasi hak asasi manusia. Jadi, kalau memang kita hanya berpikir di dalam kotak itu, bisa jadi nanti ketika ada anak yang menjadi korban perkosaan atau anak yang hamil, kita hanya akan mengatakan solusinya bahwa kan perintah Tuhan katanya kalau mereka nggak dinikahkan itu zina, begitu. Kemudian atau mungkin ada yang kasus berikutnya, bagaimana ketika kita menyikapi KDRT, apakah kita hanya mengatakan bahwa oh Tuhan kan melarang perceraian, apa yang dipersatukan manusia tidak boleh dipisahkan, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Lantas apa yang harus kita lakukan kepada korban yang mungkin sudah terancam nyawanya di saat itu? Itu mungkin jawaban dari saya ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Brita. Ibu Bunga, Ibu Ira, akankah memberikan tanggapan? Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa dalam setiap kasus ada 1001 wajah. Ya. Dalam setiap kasus, kita tidak bisa memperlakukan semua dengan sama. Artinya ada banyak hal yang harus dipelajari, didalami, sehingga tidak ada kasus yang bisa diperlakukan secara sama. Dan tentu seperti yang Mbak Prita sudah katakan, ada pertimbangan-pertimbangan. Dan prinsip yang paling utama adalah yang terbaik bagi korban itu sangat penting menjadi pegangan dasar kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga Ibu Bunga. Di kolom chat ada banyak sekali kesaksian atau cerita. Saya hanya akan coba bacakan satu, ini dari anonim dan ini mewakili beberapa orang. Begini Kak, begini, saya dulu pernah mengalami kekerasan seksual bertahun-tahun oleh ayah kandung saya sampai SMP kelas 1. Dulu saya nggak paham aku kenapa, tapi aku ketakutan dan risih lihat papa saya.
hingga pemikiranku lebih baik aku rusak sama orang lain. Beberapa tahun saya tetap ingat tentang masalah itu. Tidak terbayang-bayang, tetapi justru setelah saya dewasa, saya jadi ingat kejadian itu. Sakit hati, marah, dan terkadang sebelum tidur saya suka terbayang masa lalu. Pertanyaan saya, mengapa peristiwa yang dulu sekali itu dampaknya baru saya rasakan sekarang? Silahkan narasumber, siapa yang akan menjawab lebih dahulu? Ya, mungkin saya dulu ya. Boleh Ibu Ira, silahkan. Ya, jadi sebenarnya di antara kita semua ini juga ada konselor pastoral, ada juga psikolog, nanti bisa juga berbagi di kolom chat ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kekerasan seksual ini memang dia menimbulkan trauma yang mendalam gitu. Apapun bentuknya, sesederhana apapun, kalau bisa dikatakan sederhana ya, walaupun sebenarnya tidak ada yang sederhana dengan kekerasan seksual. Nah, karena dia tadi saya sebutkan dia menghantam, menghancurkan manusia secara holistik seluruhnya, itu yang dan kemudian biasanya kan kita ini dari sejak kecil kita selalu dididik untuk mengaitkan seksualitas dengan moral. Ini yang logikanya begini, jadi kita yang adalah korban, kita bisa merasa kita yang bersalah, berdosa, dan tidak bermoral. Itu dari sisi spiritualitas. Itu biasanya ditekan, tidak berani cerita, karena biasanya disalahkan, dan itu terus menimbulkan luka yang sangat mendalam ya, luka batin ya. Di kolom chat tadi Pak Toto sebenarnya sudah mengungkapkan bagaimana grief ya, kedukaan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini jika tidak diselesaikan, dia akan terus-menerus mempengaruhi si korban tersebut. Akibatnya tadi, walaupun peristiwanya sudah bertahun-tahun terjadi, tapi karena tidak selesai, ada persoalan-persoalan tidak selesaikan, maka dia terus-menerus, dan itu yang menimbulkan trauma. Nah, jika trauma ini tidak di-healing, tidak diterapi, maka akan berdampak pada tadi ya, banyak yang pada akhirnya menjadi depresi, bahkan gangguan jiwa, bahkan ada juga yang bunuh diri. Nah, ini kenapa tadi yang saya jelaskan bahwa ini tuh persoalan serius gitu. Gereja perlu segera mengambil tindakan, sikap tegas terhadap persoalan ini. Itu komen dari saya. Oke. Terima kasih Ibu Ira. Ini juga ada pertanyaan dari anonim. Apakah pelecehan atau kekerasan seksual di gereja hanya menyangkut persoalan gender antara laki-laki melakukan ke perempuan? Adakah fakta perempuan sebagai pelaku? Lalu bagaimana jika ada indikasi sesama jenis? Misalnya pelaku adalah homoseksual atau lesbian. Bagaimana gereja merespon ini? Silahkan, Ibu Ira mungkin juga menjawabnya lagi. Ya, baik. Jadi, Ibu Bapak, teman-teman, sekali lagi, kekerasan seksual ini bukan soal laki-laki, perempuan, atau identitas gender tertentu ya. Kita bisa melihat bahwa ini soal ada objektifikasi, perendahan seseorang terhadap identitas gender lain. Ketika orang merasa dia lebih berkuasa, bisa mengobjektifikasi tubuh seseorang atau seksualitas seseorang, maka dia melakukan. Jadi siapapun dia, apapun profesinya, dia bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Siapapun dia, apapun profesinya, dia bisa juga rentan sebagai korban kekerasan seksual. Nah, ini penting. Jadi bukan lagi diperdebatkan ya. Walaupun pada kenyataannya dari data yang dilaporkan itu memang mayoritas korbannya adalah perempuan yang dilaporkan ya. Apakah ada laki-laki? Ada. Umumnya anak-anak laki-laki. Lalu bagaimana soal misalnya tadi ya, soal kita perlu membedakan antara kekerasan seksual dengan orientasi seksual. Jadi siapapun dia, apapun orientasi seksualnya, jika dia mengobjektifikasi tubuh orang lain, memperendahkan orang lain, maka dia melakukan kekerasan seksual. Itu mungkin komen dari saya. Mbak Prita atau Bu Bunga akankah menambahkan? Cukup dari saya. Oke, Baterai tolong.
Oke. Saya mau membacakan pertanyaan dari Ibu Paulina dari Kalam Kudus Siantar. Begini, ini cukup menarik. Anak-anak dan remaja zaman now, mereka sudah terbiasa menonton drama Korea. Memeluk, mencium, dianggap pernyataan kasih sayang yang lumrah dan tidak dianggap pelecehan. Saya sendiri pernah melihat anak-anak sekolah minggu suka memeluk pausenya. Bagaimana membedakan tindakan tersebut? Murni, tanda kasih sayang murid dengan pelecehan, dan Ibu Paulina menganggap ini hanya beda-beda tipis. Bagaimana menanggapinya? Silahkan, siapa Saya dulu. Karena Ibu Paulina ini capsek saya, begitu ya. Saya ini muridnya, gitu ya. Jadi, saya mau sapa dulu, Lause Paulina ya. Jadi beliau ini kepala sekolah saya. Bayangin ya, saya ini menjawab pertanyaan kepala sekolah. Jadi, begini. Mengenai tadi ya, Lause bagaimana membedakan begitu ya. Tadi kalau ngomongin drama Korea mungkin ya gitu. Saya melihat sebenarnya ketika kita juga nggak bisa gitu ya melihat drama Korea sebagai kadang-kadang tuh seringnya dibilang kayak ini tuh ngajarin anak-anak yang nggak baik. Padahal kalau saya melihat sih ya memang ada beberapa drama Korea yang justru kalau saya melihatnya adalah memotivasi saya gitu ya sebagai perempuan untuk saya bisa seperti mereka gitu ya jadi CEO di umur 30 tahun gitu ya. Itu mungkin idealnya gitu ya melihat drama Korea. Tapi kan ada juga memang yang harusnya ditonton itu bukan oleh anak-anak begitu. Nah, mengenai tadi bagaimana kita mau membedakan begitu. Apakah itu ekspresi kasih sayang ataukah memang bertujuan untuk merendahkan begitu. Nah, yang pertama, apalagi untuk konteks sekolah ya, mungkin sekolah minggu. Nah, saya ada banyak membaca juga gitu ya di chat box bahwa salah satu caranya adalah kita menanamkan tadi gitu ya, bagaimana anak-anak itu bisa menghargai tubuhnya, bisa berpikir gitu, bahwa apakah tindakan saya ini pantas gitu ya, boleh nggak saya menyentuh tubuh lawan jenis saya begitu. Kalau mungkin memeluk kita karena berteman, kita bertemu, berpelukan, karena sayang dan kita sama-sama tidak ada yang terganggu, itu mungkin bukan menjadi problem gitu ya. Tapi ada batas-batas misalnya tuh ya, apa yang kita tidak boleh sentuh gitu ya. Mungkin di sekolah minggu ditanyain dulu nih, anak-anak apa yang boleh disentuh? Oh ya, kepala, tangan, kaki. Oke, yang nggak boleh apa? Yang tertutup pakaian dalam begitu. Nah, itu sebenarnya cara-cara kita untuk bisa mengenalkan pendidikan seks kepada anak sejak kecil gitu. Mungkin nanti masuk ke SMP kita bisa belajar tentang pubertas atau waktu SD menstruasi dan ketika SMA ada kesehatan reproduksi begitu. Jadi hal-hal itu sebenarnya sebuah bentuk edukasi ke anak-anak gitu loh untuk mereka bisa menghargai diri dan menghargai orang lain juga gitu. Sehingga berpikir gitu apakah ini merupakan tindakan yang tepat gitu ekspresi kasih sayang atau merendahkan orang lain karena memang namanya pelecehan itu kan kembali lagi ke perasaan saya. Mungkin hari ini saya dikatakan teman saya kamu cantik, itu saya merasa dipuji. Tapi ketika besoknya orang lain yang mengatakan kamu cantik dengan nada berbeda, dengan situasi berbeda, itu bisa menjadi bentuk pelecehan. Demikian jawaban dari saya. Oke, makasih Mbak Brita. Semoga kepala sekolahnya Mbak Brita dapat menerima penjelasannya Mbak Brita dengan baik. Bu Bunga atau Bu Ira, akankah menambahkan? Iya, saya mau tambahkan sedikit saja. Sebenarnya apa yang ditanyakan dan disampaikan kemudian dia jawab kemudian oleh Mbak Prita adalah kita melihat bagaimana sebenarnya sudah sangat mendesak memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak. Sayangnya pendidikan seks itu seringkali dipahami secara keliru. Padahal bayangkan bagaimana mungkin kita-kita yang ada di ruangan ini saja mampu melewati masa pubertas kita, kemudian mampu menjadi orang dewasa dengan baik. Tetapi bagaimana dengan anak-anak sekarang yang memiliki tontonan yang begitu banyak, memiliki menerima stimulus yang begitu banyak dari media, sementara orang tua mereka tidak mampu untuk mendampingi mereka. Apa yang kemudian terjadi ketika mereka tidak mampu mengelola hasrat seksual mereka sejak mereka masih remaja? Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ada sekolah Kristen yang hampir menghukum salah seorang siswa yang kedapatan mengalami ejakulasi di sekolah, gitu ya. Artinya ada pemahaman-pemahaman yang harusnya kita berikan kepada anak-anak dan
itu harus dimulai dari mereka masih sangat muda. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang jahat dan tidak jahat, dan bagaimana kita ajak mereka punya keterampilan untuk membangun boundaries, untuk membuat batasan. Sehingga ketika ada orang yang dia tahu melewati batas itu, dia akan segera tahu bahwa ini bahaya. Nah, sehingga dari usia yang masih muda pun kita sebenarnya sudah membekali anak-anak kita dengan keterampilan-keterampilan yang kita harapkan bisa menjauhkan, bisa mencegah mereka mengalami kekerasan seksual. Jadi sangat penting pendidikan seksual sejak dini. Oke, itu tugas salah satu, mungkin itu juga akan menjadi tugas gereja ke depannya, memberikan pendidikan seksual sejak dini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mohon maaf lagi, semua pertanyaan tidak bisa kami bacakan dan tidak bisa kami jawab di sini. Tapi jangan khawatir, sekali lagi, karena semua pertanyaan kami simpan dan kami usahakan akan menjawabnya dan nanti akan kami share di WA Group. Jadi, jangan buru-buru leave dari WA Group kita ya, karena nanti di situ kita akan bagikan materi, kita bagikan kontak number, dan saya harap kita tetap bisa tidak berhenti sampai di sini bersama-sama dengan semangat ini kita membuat perubahan yang lebih baik. Sekarang kita masuk dalam sesi interaktif. Saya juga melihat ada banyak yang raise hand, tapi mohon maaf mungkin nanti tidak semua mendapat kesempatan untuk berbicara. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada, tolong host dibantu untuk membuat unmute, kepada Ibu Obertina. Ibu Obertina. Sulit pasti bagi host untuk mencari di antara 500 orang. Oke, terima kasih sudah bisa. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ira, terima kasih Kak Prita dan Ibu Bunga Kobong untuk presentasi yang luar biasa. Saya lihat di chatbox juga teman-teman sangat tertarik. Saya punya beberapa respon. Yang pertama soal dampak kekerasan seksual. Tadi Ira sudah menyampaikan sedikit, tapi saya kira harus dieksplor lebih banyak, sebab kalau kita tahu dampaknya maka kita tidak akan bisa diam. Apalagi kekerasan seksual. Saya baru selesai menulis tahun lalu tentang incest, dan incest itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Terima kasih tadi sudah ada sister yang sharing, mempercayakan ceritanya kepada kita, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Ada keterpecahan personality, saya mutein dulu. Ada masuk dalam prostitusi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin jauh lebih tahu soal ini mungkin bisa searching sendiri di internet atau di-share nanti bahan-bahannya di grup, karena penting sekali mengetahui dampaknya. Banyak orang yang mengatakan pelecehan seksual cuma dicolek, cuma dicium, tapi itu meruntuhkan, merobek, menghancurkan keseluruhan seseorang. Jadi, dan itu bukan hanya pada masa anak-anak, bahkan sampai masa dewasa. Apalagi incest, tadi ada teman ya yang sharing itu, katakan waktu kecil saya tidak terlalu ingat, tapi sudah besar baru saya ingat, dan itu luar biasa dampaknya. Dia mempengaruhi seluruh kehidupannya. Yang kedua, saya kira perlu ditegaskan bahwa soal kekerasan seksual adalah soal power over, sehingga korbannya adalah mereka yang tidak punya power. Dan disitulah perempuan, disitulah anak-anak, laki-laki dan perempuan. Dan ini yang gereja harus intervensi. Bagaimana power over itu diatasi gitu ya. Lalu yang berikut, ini yang belum disinggung oleh teman-teman narasumber,
di Alkitab kita sendiri ada banyak sekali kisah kekerasan seksual, pemerkosaan Dina, pemerkosaan Tamar, menurut saya pemerkosaan Batseba juga oleh Raja Daud dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi cara gereja mulai mempercakapkan tentang kekerasan seksual. Buatlah bahan-bahan PA, buatlah PA tentang teks-teks itu, atau Hakim-Hakim 19 misalnya, gundik yang diperkosa semalaman, lalu di tubuhnya dipotong menjadi 12 bagian. Jadi Alkitab kita sendiri penuh dengan apa yang disebut oleh Phyllis Stribel, seorang teolog feminis, adalah teks-teks teror gitu. Jadi teman-teman bisa mulai, kalau pendeta-pendetanya belum, teman-teman sekarang hadir, minta buatlah PA dengan topik pemerkosaan Dina, pemerkosaan Tamar, Hakim-Hakim 19 dan seterusnya. Dan dari situ kita bisa percakapkan, kita bisa cari mulai dengan menyampaikan pengalaman-pengalaman korban yang bisa kita temukan banyak sekali di internet. Saya kira hampir tiap hari ada berita tentang kasus-kasus kekerasan seksual. Itu saja respon saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman narasumber. Terima kasih Ibu Obertina atas responnya. Ibu Obertina jangan khawatir, di partisipan kita malam hari ini juga ada banyak sekali pendeta atau dari instansi-instansi gereja atau instansi Kristen. Semoga semakin tercerahkan dengan diskusi kita malam hari ini. Ibu-ibu narasumber, apakah ada yang akan merespon dari tanggapan Ibu Obertina tadi? Ya, saya rasa apa yang disampaikan itu betul. Mundur sedikit kepada sister yang tadi share tentang incest yang dialami. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, sebenarnya ada yang banyak yang mengalami PTSD. Trauma-trauma itu baru muncul di kemudian hari karena trigger-trigger itu baru muncul. Nah, itu sebabnya sebenarnya kenapa kerusakan yang luar biasa yang diakibatkan oleh kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan kriminal yang luar biasa itu harus ditangani secara serius. Apakah kita harus menunggu ada begitu banyak korban dulu baru gereja mau bertindak? Apakah kita mau menunggu trauma-trauma itu muncul dulu baru dipulihkan? Jadi sudah terlalu banyak, seperti tadi Ibu Obertina katakan, sudah terlalu banyak kasus. Bahkan di gereja-gereja kita di Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Dan sayangnya kalau mengacu kepada apa yang ada di Raja-Raja 19, terlalu banyak gereja, saya minta maaf kalau saya harus katakan, gereja seperti berada di balik pintu. Kita tidak mau membuka pintu dan melihat siapa yang ada di depan. Kita tidak mau melihat korban yang ada di depan pintu, tetapi banyak gereja yang memilih berada di belakang pintu gereja yang tertutup, sehingga pertolongan hampir mustahil diperoleh. Nah, bukankah sebenarnya gereja harus menjadi sarana penyembuhan, pemulihan, dan menjadi komunitas yang menyembuhkan bagi seorang korban kekerasan seksual? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Rasanya saya tidak sanggup kalau kita harus menunggu korban semakin banyak dan semakin jadi korban. Semoga gereja terus memperbaharui diri, membuka pintu yang tertutup itu. Saya juga akan mengundang Ibu Rian untuk menyampaikan respon atas pertanyaannya. Ibu Riani dari Medan. Apakah host sudah menemukan Ibu Riani? Ya, jadi sorry, ini Ibu Riani atau Bapak Riani? Sorry, saya salah menyebutkan kalau begitu. Oke, silakan Bapak. Halo? Oh,
Pendeta Riani Sitanggang dari Medan. Halo Ibu Pendeta Riani Sitanggang dari Medan. Bisa menyapa kami? Mungkin agak jauh ya di Medan ke Tangerang, jadi agak lama untuk bisa. Oke, bisa lanjut yang lain dulu. Saya punya juga. Saya persilakan kepada Kartika, Ibu Kartika. Halo, selamat malam, Ibu narasumber. Iya, selamat malam. Sorry Ibu, ini Ibu siapa? Ibu Kartika atau Ibu Riani? Ibu Kartika, Bu. Oh, Ibu Kartika. Oke, Ibu Kartika dari STT Wesley. Saya persilahkan Ibu. Ya, selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, sejauh apa pendidikan seks yang kita bisa berikan kepada anak dan remaja, apalagi jika sudah menjadi dewasa begitu, sudah terlambat untuk memberikan pendidikan seks. Lalu pertanyaan kedua, seringkali ketika ada terjadi kekerasan seksual di lingkungan gereja ataupun di lingkungan sekolah teologi, tidak berpihak kepada korban yang merasakan mengalami kekerasan seksual tersebut. Seringkali korban disalahkan begitu. Lalu apa yang kita bisa berikan pemahaman kepada pekerja-pekerja gereja dan pekerja di sekolah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu Kartika dari STT Wesley. Para narasumber, apakah cukup jelas pertanyaan Ibu Kartika? Yang pertama tentang pendidikan seks yang sepertinya terlambat. Yang kedua, kekerasan seks di lingkungan teologi dan bagaimana memberikan kepada pekerja gereja. Kalau belum cukup jelas, saya akan meminta Bu Kartika untuk mengulang lagi pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas para Ibu narasumber? Cukup jelas. Cukup jelas. Iya. Oke, saya persilahkan Ibu siapa dulu yang mau menjawab? Saya bisa menjawab. Oke, Ibu Bunga. Sejauh mana sex education dapat diberikan? Bagi saya atau menurut saya tidak pernah ada kata terlambat. Sebenarnya dan sebaiknya memang sejak dini. Tentu konten yang kita berikan, materinya yang kita berikan ketika mereka masih di bawah usia 8 tahun akan berbeda dengan yang sudah masuk pra-remaja, masuk 9, 10, 11, 12. Tentu akan berbeda lagi dengan yang lebih tua lagi. Tetapi saya harus sampaikan juga bahwa kadang-kadang dengan konsumsi dan pemakaian teknologi yang ada di tangan anak-anak, ada anak-anak yang masih kecil tetapi sudah punya informasi tentang seksualitas yang luar biasa, dan di pihak lain ada anak-anak yang lebih tua tetapi masih polos dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi saran saya adalah untuk anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang kecil maupun yang remaja, kita perlu tahu, kita perlu tanyakan apa yang mereka tahu. Sudah sejauh mana kita perlu mengukur apa yang mereka tahu dan apakah informasi yang mereka miliki itu benar tentang seks. Untuk yang lebih dewasa, sekali lagi tidak pernah ada kata terlambat. Siapapun menurut saya, dan apalagi di sekolah-sekolah teologi. Terus terang sebagai calon-calon pemimpin, mahasiswa-mahasiswa teologi sangat penting untuk dibekali dengan pendidikan seks. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita semua manusia bertumbuh dengan pertumbuhan sexual desire. Ada hasrat seksual yang juga bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan usia. Nah, bisakah dibayangkan bagaimana pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin ini ketika sama sekali tidak pernah dibekali bagaimana mengelola, bagaimana mengendalikan hasrat-hasrat seksual itu. Lalu kemudian menjadi pemimpin, bahkan memasuki usia parubaya dan tidak memahami apa-apa. Lalu kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mengendalikan diri. Bagi saya tidak heran apabila kemudian ada banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di gereja.
Dengan kata lain, kalau para calon pemimpin ini, mahasiswa-mahasiswa teologi ini juga dibekali, bukankah kemudian bekal itu dapat mereka pakai secara sewajarnya ketika menjadi pendeta? Dan terus terang, apa yang dipelajari sehubungan dengan seksualitas selama masa pendidikan di Fakultas Teologi sebenarnya belum cukup apabila kita melihat kebutuhan yang luar biasa besarnya di kalangan umat, di kalangan jemaat pada saat ini. Jadi bagi saya tidak pernah ada kata terlambat, dan sebenarnya semua orang harus berusaha minimal pahami diri sendiri, pahami hasrat seksualnya, pahami kelemahan dan kekurangannya ada di mana, tetapi juga lihat kelebihannya ada di mana. Nah, lalu kemudian bagaimana supaya kita bisa mengajak lembaga untuk berpihak? Sama seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Obertina, dan itu ada di slide-slide saya yang tidak sempat semuanya saya sampaikan. Daya rusaknya yang menurut Ibu Ira itu sangat holistik, merusak keseluruhan kedirian seorang manusia. Itu luar biasa dan sebenarnya tidak terbayangkan. Hanya saja karena ini sesuatu yang berhubungan dengan seks, dan ini terjadi di gereja, orang semakin tertutup untuk membicarakan itu. Semua terbungkus seolah-olah sangat baik, seperti sebuah kado yang dibungkus, tapi sebenarnya sebuah kado yang isinya adalah bom waktu yang siap meledak setiap saat. Dan bukankah kita juga tahu bahwa tidak sedikit korban-korban kekerasan seksual yang terutama mengalami itu ketika masa kanak-kanak dan tidak dipulihkan, ada potensi-potensi untuk membuat mereka ketika dewasa akan kemudian menjadi pelaku-pelaku lagi. Jadi sangat penting sebenarnya gereja, sekolah-sekolah teologi, berbagai instansi yang berhubungan dengan pengembangan spiritualitas dan pertumbuhan spiritualitas umat, spiritualitas jemaat, itu lebih membuka wawasan dan cara berpikir sehubungan dengan seksualitas. Terima kasih, Esther. Saya sedikit mungkin, Mbak Esther. Silahkan Mbak Bu Ira. Nggak apa-apa dipanggil Mbak juga. Biar lebih mudah ya Bu ya. Oke. Jadi kalau secara konkret, baik di gereja atau di STT gitu ya, kita harus menunjukkan, kalau di istilah umum itu ada good governance. Good governance itu bukan hanya terkait dengan korupsi dan lain sebagainya sebenarnya, tapi juga terhadap kekerasan seksual ini kita perlu menunjukkan sikap yang jelas. Nah, selama gereja atau lembaga pendidikan, termasuk STT misalnya, tidak melihat, tidak mau mengakui bahwa faktanya ada dan ini adalah bentuk perendahan terhadap manusia, maka akan sampai pada penyangkalan saja. Nah, tapi refleksi teologis tersebut, dia juga harus diwujudkan dalam infrastruktur ya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di STT itu. Yang saya tahu di STT Jakarta misalnya ada buku saku bahkan bagaimana untuk pencegahan kekerasan seksual. Mungkin dari teman-teman di STT Jakarta kalau chat bisa ini ya, kalau saya salah sebut nama buku sakunya itu ada gitu. Jadi itu sebagai bentuk tanggung jawab kesadaran gereja maupun lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan gereja untuk menunjukkan keseriusannya terhadap persoalan ini. Jadi dia harus benar-benar dimunculkan dalam aturan, dalam kebijakan di gereja tersebut. Itu mungkin saya. Ya, Kak Esther, mungkin dari saya ya, pengalaman saya begitu ya. Memang saya belum melihat sih ya bagaimana bentuk kalau mungkin bahasa kita ya dari kemarin-kemarin kita sebut ada safeguarding policy gitu ya. Jadi bagaimana pencegahan kekerasan seksual itu di suatu institusi. Saya bekerja di salah satu institusi yang punya protokol safeguarding sangat ketat begitu ya. Jadi ketika kita masuk kita harus melalui serangkaian tes, background check, kemudian ada juga kita harus menandatangani kode etik perilaku di atas materai begitu, dan kemudian ketika kita di dalam juga ada langsung nih beneran gitu ya, ada rujukan gitu. Ketika kamu ini bentuk kekerasan seksual, kalau kamu mengalami ini kamu harus melapor ke sini. Ada hotline-nya. Kemudian setelah itu benar gitu ya. Ternyata berapa bulan saya bekerja di email saya masuk gitu ya. Ini adalah orang-orang yang melakukan
pelecehan seksual, bentuk-bentuk tindakan mereka apa saja, itu dikasih tahu tanpa menyebutkan nama pelaku gitu. Nah, setelah saya melihat itu, saya sebagai orang yang bekerja di situ, saya langsung merasa oke, saya akan berani gitu. Siapa yang mencoba melecehkan saya akan berani melapor gitu. Dan kami membicarakan seksualitas dengan sangat terbuka gitu. Jadi akhirnya ketika misalnya ada satu orang yang melempar joke seksis, saya akan langsung bilang, joke seksis loh begitu. Jangan ngomong gitu dong, Pak, ke saya. Saya jadi punya power kan, karena saya dilindungi oleh serangkaian aturan yang juga ada sanksinya gitu. Kalau saya diam, saya pun akan kena sanksi. Dan kalau dia tetap melakukan, dia yang akan kena sanksi. Nah, itulah bentuk sederhana dari protokol namanya safeguarding gitu ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan aman, atau ada yang bilang sama-sama aman, sama-sama nyaman begitu. Nah, itulah tujuan dari adanya protokol safeguarding, dan diharapkan kampus pun mempunyai protokol safeguarding yang sama gitu ya. Kita mungkin mengingat kasus UGM, bagaimana UGM UI sampai hari ini belum selesai nih kasusnya begitu, kasus kekerasan seksual. Karena apa? Karena tidak ada protokol safeguarding yang mengatur tentang itu gitu. Jadinya kasus itu tidak selesai-selesai, demo sudah berjilid-jilid begitu ya. Oke, Mbak Prita, berarti nggak cuma protokol kesehatan ya yang harus kita perhatikan sekarang, tapi juga protokol safeguarding. Selanjutnya saya akan menyapa dan saya persilahkan kepada Bapak Krisman Siregar. Ya, halo. Halo, silakan ya. Bapak Krisman Siregar. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Hari ini saya senang ya, saya bisa mendengar banyak materi dari beberapa orang narasumber, dan ini merecharge lagi tentang apa yang harus kita lakukan untuk melindungi orang-orang yang kita kasihi. Nah, bicara tentang kekerasan seksual dan perlindungan, memang ini tidak bisa lihatnya sepotong-sepotong gitu. Nah, kalau kita bicara tentang lingkungan gereja yang aman, tadi sudah disampaikan sebenarnya bahwa referral system menjadi salah satu poin kunci yang harus dimiliki oleh gereja jika gereja ingin mengamankan warga gerejanya dari perilaku-perilaku menyimpang. Tadi Kak Prita sudah sampaikan sebenarnya secara global ada kebijakan yang dipakai oleh hampir semua NGO, saya pikir sepakat untuk menggunakan safeguarding policy, kebijakan safeguarding untuk mengamankan, membuat semua orang nyaman. Nah, sistem rujukan Halo? Sorry, tidak bisa terdengar. Host, bisa dibantu? Halo, Bang Krisman. Bapak Krisman tidak bisa terdengar. Host, bisa dibantu? Sepertinya putus ya, menghilang. Sepertinya terputus ya, Bang Krisman. Oh, terputus sepertinya. Oke, kalau terputus, tadi sepertinya Bapak Krisman baru mengungkapkan responnya ya, belum ada pertanyaan. Baru menanggapin dari Ibu Prita ya. Waktu kita sih sudah mepet sekali. Saya sebenarnya masih pengen sih ada penanya dari laki-laki. Tapi waktu kita sudah mepet. Halo, kedengaran? Tersambung. Oke, silakan Bapak. Silakan. Tiba-tiba hilang. Iya, saya pikir sistem rujukan atau standar operation yang harus dikembangkan di gereja itu menjadi salah satu poin kunci yang perlu dipertimbangkan oleh gereja. Nah, saya punya pengalaman pernah mengajak gereja ketika ada rapat jemaat di gereja untuk membicarakan tentang yuk gimana kira-kira kita bisa meningkatkan awareness, kesadaran semua warga gereja terhadap perlindungan. Tentu kita bicara tentang perlindungan kepada anak-anak ya. Nah, ya puji Tuhan tidak ada yang menanggapi sama sekali ya, padahal itu di rapat jemaat. Karena itu dianggap sebagai sebuah
bukan kegiatan prioritas yang dicantumkan di dalam rencana kerja gereja. Gitu. Nah, padahal waktu itu saya menyampaikan beberapa data ya, cerita, data, dan yang saya kutip dari beberapa media online dan media televisi tentang kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan gereja. Nah, ternyata itu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak prioritas. Nah, ini kembali lagi ke refleksi kita bersama tadi. Apakah kita mau menunggu dulu ini lonjakannya besar di gereja kita masing-masing, baru gereja kita bergerak, atau seperti apa? Mungkin kita masih mendengar, baru gereja yang sono kok yang kena, gereja saya masih aman. Tadi Kak Prita udah sampaikan juga ya, persepsinya 50-50 rata-rata gitu. Nah, berarti ada persepsi bahwa gereja saya aman dan tidak perlu dibicarakan. Nah, jadi saya pikir itu yang menurut saya satu poin yang para pemerhati perlindungan terhadap perempuan dan anak ini untuk terus diadvokasi di level gereja, apakah itu di pertemuan-pertemuan jemaat kah, atau di pertemuan-pertemuan para penatua kah, atau seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua yang mungkin perlu saya sampaikan juga ya, mengedukasi anak sejak kecil itu menjadi sebuah kewajiban di tengah-tengah kondisi saat ini, saya pikir. Kita tidak boleh lagi merasa tabu untuk menyebutkan alat kelamin anak. Ada orang yang bilang burung gitu kan, terus ada yang bilang vagina dengan bahasa yang lain gitu. Nah, kami di rumah sejak anak usia 4 tahun, kami mencoba membahasakan itu dengan bahasa yang jelas. Secara biologis disebut penis, secara biologis disebut vagina. Nah, sehingga sampai saat ini anak-anak terbiasa dengan bahasa itu. Dan 4 bagian yang tidak boleh disentuh itu selalu kita dengung-dengungkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak di alam bawah sadarnya dia tahu ketika itu dilakukan, dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Nah, jadi ya saya ini tidak pertanyaan tapi hanya mau menyampaikan pemahaman saya tentang apa yang harus kita lakukan. Demikian, Bu, dari saya. Oke, Pak Krisman, terima kasih atas responnya. Saya pikir saya juga setuju. Kita semua juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Krisman. Sayang sekali Pak Krisman akan menjadi penanya terakhir. Saya mohon maaf kepada Anggi, Anita Marbun, Kristiani Lubis, Oineke Laia, Enti, Jenny Belina, Johan, dan beberapa nama lain yang maaf saya menyebutkannya saja tidak bisa saat ini. Nanti kembali lagi saya ingatkan kita bisa melanjutkan di forum atau wadah yang lain. Mengenai atas respon Pak Risman, apakah para narasumber ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin saya ya. Ya, terima kasih Pak Krisman. Ya, sepertinya sangat paham ya begitu apa yang disampaikan oleh Pak Krisman tadi sudah lengkap gitu ya, bahwa bagaimana pengalamannya ketika mengangkat isu ini di gereja gitu. Banyak gereja yang menganggap ini adalah hal tabu begitu ya. Tidak perlu kita bicarakan aman kok, nggak ada selama belum ada korban begitu ya. Padahal sebenarnya yang perlu kita kuatkan salah satunya adalah pencegahan gitu. Ya, benar sekali banyak NGO yang sudah punya safeguarding policy begitu ya. Saya juga mau menyapa teman-teman saya dari WVI yang tadi sempat menyapa di chat ya gitu. Jadi teman-teman WVI ini sangat berpengalaman untuk mengenai safeguarding dan bagaimana gereja ramah anak, pernah juga bekerja sama dengan GKP ya begitu. Jadi salah satu harapan terbesar memang setelah diskusi ini adalah mungkin kita bisa menjadi suatu koalisi, karena saya percaya gitu ya, satu orang tidak akan bisa bekerja, satu gereja tidak akan bisa bekerja. Kita harap kita bisa menjadi suatu kelompok ataupun komunitas yang kita bisa melakukan diskusi lanjutan. Harapan kita nanti kita bisa nih punya gambaran tentang safeguarding policy itu contohnya bagaimana sih gitu ya. Mungkin dari tadi kita sebut-sebut orang lain tuh belum lihat safeguarding policy itu apa sih sebenarnya gitu ya.
saya mau panggil lah ya teman-teman saya WVI, mungkin semoga masih mendengar suara saya walaupun kita tidak satu kantor lagi gitu ya. Apakah teman-teman WVI nantinya bisa gitu ya menangkap ini gitu ya, menangkap pesan dari teman-teman ini yang penasaran nih dengan bentuk safeguarding itu bagaimana gitu. Apakah ada Pak Andres nih, ada Bang Ruli ya, ada siapa lagi tuh, bahkan dapat salam nih dari manajer Faith and Development-nya katanya gitu. Jadi saya berharap ke depannya nanti saya akan share form feedback. Dan saya meminta juga ya mungkin teman-teman ada yang bersedia secara individu maupun dalam lembaga untuk mungkin mengikuti, berkomitmen ya. Pertama adalah berkomitmen dan kita berada di halaman yang sama gitu untuk memerangi kekerasan seksual di gereja gitu ya. Kita berharap diskusi ini bukan cuma sampai di sini, kita bisa tindak lanjutin lagi gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya ya, WVI itu apa? Wahana Visi Indonesia. Silakan di googling gitu ya. Wahana Visi Indonesia. Oh ya, satu lagi ada teman-teman Compassion juga yang hadir di sini. Yang mereka juga cukup berpengalaman gitu ya untuk interaksi dengan anak. Diharapkan nanti ke depannya kita bisa juga bekerja sama gitu ya untuk kita bisa dapat pengetahuan nih tentang safeguarding itu apa. Oke, terima kasih Kak Esther. Terima kasih Mbak Prita. Kira-kira dengan 600 orang yang bergabung di sini, mungkin nanti protokol safeguarding ini akan seviral protokol kesehatannya Menteri Kesehatan dalam memerangi corona ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya waktu juga yang mengharuskan kita berpisah. Sekali lagi sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengumuman bahwa nanti panitia akan memberikan link feedback yang akan di-share setelah acara ini berlangsung. Jadi saya juga memohon kepada para peserta sekalian, para partisipan sekalian untuk memberikan feedback dari link yang dikirimkan itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya yang luar biasa, Mbak Prita, Ibu Bunga, Ibu Biira atas materi-materi dan respon dan jawaban yang telah diberikan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bukan hanya menyelenggarakan tapi memperjuangkan seminar ini dapat berlangsung. Terima kasih dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi baik yang secara langsung atau secara tidak langsung mendukung acara ini. Saya tidak bisa mengucapkannya satu persatu, tapi boleh saya sebutkan kepada Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Nusantara, kepada Komite Nasional Lutheran World Federation, dan kepada United Methodist Women. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang begitu antusias, yang begitu membuat kami terkejut di akhir-akhir sore hari ini, partisipan yang begitu antusias. Kami sedikit tidak menyangka, tapi kami sangat senang. Dan selama acara ini berlangsung, kondisinya begitu kondusif, kami semua mengucapkan terima kasih. Acara ini akan segera kita tutup. Saya mau minta closing statement terakhir nih dari para narasumber kita. Boleh dimulai dari Ibu Ira? Ya, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang merusak manusia secara holistik. Sebagai gereja yang dipanggil di tengah dunia, dalam dunia, kita bertanggung jawab untuk menunjukkan wujud dari refleksi teologis kita terhadap persoalan ini. Karena itu, tidak perlu menunggu apa yang bisa dilakukan gereja secara lembaga, kita bisa mulai dari diri sendiri, dari dalam keluarga. Lihat, dengarkan apa yang menjadi suara pengalaman dari para korban. Mulai dari mendengar dengan empati itulah, maka kita bisa melakukan sesuatu bagi penghapusan kekerasan seksual ini. Dan yang kedua, mari bersama-sama kita mengadvokasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah masuk prolegnas prioritas, tapi sampai sekarang belum juga disahkan. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, karena ini menjadi kebutuhan kita semua, saya pikir apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ira. Mbak Prita mungkin yang kedua, silahkan. Ya, mungkin saya kembali share screen ya sedikit. Ini mungkin catatan dari semua pembicaraan kita ya. Ya, ini mungkin berapa ya, ya ini mungkin catatan kita ya, rekomendasi dari kita.
Ya, yang pertama itu kita perlu melakukan penguatan kecakapan hidup anak melalui materi pendidikan seksual. Tadi ada menghargai tubuh, pubertas, kesehatan reproduksi. Kemudian kita perlu melakukan pengenalan materi kesetaraan gender dan relasi sehat kepada kaum muda. Ini tujuannya untuk mencegah kekerasan dalam pacaran dan bagaimana kita menghapuskan tadi ketimpangan relasi gender gitu. Kemudian pelibatan kelompok perempuan dan laki-laki yang secara seimbang dalam pengambilan keputusan dan aktivitas pengasuhan gitu. Lalu ada juga tadi protokol ya, safeguarding tadi, protokol pencegahan kekerasan seksual di gereja, kampus dan sekolah. Dan untuk konteks penanganan kita perlu perkuat jejaring gitu ya, jejaring kita dengan kepolisian, P2T, P2A. Kita mungkin tidak semuanya punya kemampuan yang sama seperti GKP, seperti Ibu Ira, Ibu Bunga gitu, tapi kita bisa berjejaring ya dengan tadi fasilitas pemerintah udah ada UPT P2T, P2A, mungkin ada rumah aman juga, ada lembaga konseling, ada LBH. Gereja perlu berjejaring menggandeng mereka gitu. Lalu perlu ada mekanisme rujukan dan kemudian ada pendampingan yang berperspektif korban dan menjaga kerahasiaan identitas. Ya, mungkin itu ya dari saya, dari semua pembicaraan kita sepertinya tadi ini ya gitu. Ini closing statement saya juga sekaligus. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Brita, closing statement-nya dan kesimpulannya. Dan Ibu Bunga, saya persilahkan. Ya, terima kasih Esther. Yang pertama, menurut saya kekerasan seksual adalah realita di gereja, baik yang dialami oleh gereja sebagai tubuh Kristus dan dilakukan oleh warga gereja, maupun kekerasan seksual yang pelakunya adalah rohaniwan, pendeta, maupun pemimpin umat. Itu sebabnya kita benar-benar harus melakukan refleksi yang dalam, apa bentuk konkret yang harus kita lakukan setelah ini. Yang kedua, tidak ada alasan lagi untuk menunda dan terus-menerus mempertimbangkan perlu atau tidak pendidikan seksual, termasuk mengajarkan batasan tentang yang pantas dan tidak pantas, dan memiliki keterampilan-keterampilan itu yang sangat penting bagi anak-anak remaja dan pemuda kita. Dan kemudian para calon pemimpin di institusi-institusi, lembaga-lembaga teologi yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi pendeta, sangat penting untuk ditolong, memahami diri sendiri, memahami panggilannya yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, saya ingin menghimbau setiap orang yang ada di ruang Zoominar ini untuk lebih mengasah mata hati rohaninya, untuk mendengarkan, untuk melihat. Mungkin ada suara-suara di sekitar kita yang kita tidak tahu sebenarnya menjerit karena mengalami trauma, karena mengalami kekerasan seksual, tetapi tertutupi oleh kesibukan kita, tertutupi oleh tanggung jawab kita, tertutupi oleh jabatan-jabatan gerejawi sekalipun, sehingga kita tidak lagi peka untuk melihat bahwa sesungguhnya banyak yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa menolong kita untuk segera bertindak, segera berbuat. Terima kasih. Terima kasih tiga narasumber. Terima kasih. Saya juga sangat berharap besar semoga setelah seminar ini kita secara pribadi dapat semakin waspada dan semakin peduli terhadap kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, khususnya di gereja. Lebih untuk lingkungan gereja kita, semoga semakin ada perubahan yang lebih baik dan kepedulian terhadap kekerasan seksual. Sekarang seminar kita akan benar-benar ditutup. Saya mohon kepada Bapak Yoel Setiawan dari Wahana Visi Kalimantan Barat untuk menutup seminar ini dalam doa. Bapak Yoel? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh berdiskusi bersama tentang bagaimana kami harus bertindak menyikapi kegiatan atau aktivitas kekerasan seksual yang menimpa anak-anak atau masyarakat atau jemaat di gereja kami. Kami bersyukur untuk beberapa bahan materi yang bisa dibagikan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami sebagai warga jemaat dengan kegiatan aktivitas ibadah, tetapi kami juga bisa berkontribusi bagi jemaat yang kami juga boleh menolong mereka. Terima kasih untuk setiap narasumber, terima kasih untuk setiap media yang boleh kami pergunakan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus.
bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Salam sehat ya Hobu. Amin. Terima kasih Ibu Bunga. Dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih, kasih Prita. semua peserta. semuanya. Bisa nanti Ibu